Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar, NIM 2003015000019, Prodi PJKR kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu konsep dasar perkembangan moral. Pertama, studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Ada dua versi model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi dan konstruktivis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalistik dan teori pembelajaran sosial. Pertama, perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget pada tahun 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu pertama, tahap heteronomi moralitas dan aturan memaksa, dan kedua, tahap otonomi atau moralitas dari aturan rasional. 2. Perkembangan moral Kohber. Laurence Kohler pada tahun 1981 dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohber mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget dan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal. B. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa disadari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Berikut ini disajikan 3 subbagian dari penalaran moral. Pertama, kesadaran untuk bermain sportif. 2. Mengetahui, menilai, dan berbuat. 3. Implikasi dalam praktik. Pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan pemain A berniat untuk mencederai pemain lawan yang diketahui merupakan pemain inti dan pencetak gol. Dalam sebuah duel perebutan bola di udara di depan gawangnya sendiri, pemain A tanpa terlihat oleh wasit menyikut lawan tersebut sampai akhirnya cedera dan keluar dari lapangan. 2. Mengetahui, menilai, dan berbuat. Thomas Lecona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, pembuatan keputusan. 3. Implikasi dalam praktik. Munculnya pernyataan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas, atau mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga. Ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya. Sekian, apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.